ternyata kesimpulan saya kalau mau beragama itu dasarnya keyakinan, berilmu pengetahuan dasarnya skeptisisme. Jadi kalau keyakinan, rasionalisasi itu hanya ketika disampaikan kepadanya pakai jilbab supaya gini-gini, tetapi di dalam batin jangan pakai alasan-alasan. Karena jadi nggak kena. Yakin pakai cadar, ya yakin aja udah, nggak usah pakai kenapa-kenapa. Kayak aku jatuh cinta ke seseorang, yakin aja nggak ada kenapa-kenapa. Begitu ada kenapa-kenapa itu sudah bukan keyakinan, itu kalkulasi. Nah, tadinya saya kasihan Pak sama orang pakai cadar Pak. Betapa tersiksanya hidupnya. Tapi saya harus jujur, saya itu kalau mendalang, malam mau dalang, sorenya latihan Pak Karni, latihan di tempat. Itu jam 5 sinden-sinden udah gelisah. Kenapa? Karena harus mau dandan. Itu padahal pentasnya baru jam 10 malam. Betapa tersiksanya pakai stagen, gelungan, dia tidur harus begini. Karena sanggul. Dan Pak Karni kalau ke salon minggu pagi itu banyak pager-pager rayu itu yang tidur di salon sejak jam 3 pagi begini Pak tidurnya. Sama tersiksanya. Pakai kebaya juga tersiksa. Bahkan ada teman saya Astari Rasi itu pamerannya korset itu, Safik, korset dari baja untuk memperlihatkan bahwa menjadi cantik itu siksaan. Dan saya beruntung tidak punya istri selebriti. Kalau punya istri selebriti, kita para suami di rumah cuma dapat capeknya aja dia Pak. Apalagi kalau pakai high heel itu Pak. High heel itu menyiksa Pak. Sampai di rumah udah capek, nggak bisa dia apa-apain. Loh, jadi saya nggak fair kalau ngelihat ibu-ibu pakai cadar, saya merasa kasihan. Saya pernah di restoran-restoran karena Pak Hamka tadi, Pak Hamka bilang ada cadar tapi sistem sosial kita tidak mendukung, restoran masih campur, saya kadang-kadang ngelirik. Perempuan kalau pakai cadar, kalau makan mie itu, set dibuka sedikit, dia lirik kiri kanan, begitu nggak ada yang lihat, kadang-kadang dimasukin dari atas. Saya kasihan. Tapi ternyata perasaan saya menipu Pak Karni. Saya ternyata nggak kasihan yang pakai cadar, tapi saya sebel sama suaminya. Karena dia makan lahap aja nggak nunggu istrinya gitu loh. Gitu loh. Jadi kesel sama suaminya. Istrinya baru sesuapan, dia sudah 3 suapan tanpa ngeliat istrinya. Itu laki-laki macam apa ini? Ternyata yang paling bisa menjelaskan soal jilbab adalah keyakinan. Begitu sudah yakin pakai jilbab, pakai cadar, silakan. Tetapi keyakinan dan keyakinan ketika itu sudah diekspresikan menjadi suatu keteraturan bersama Pak Karni. Pekarangan rumah saya, hak privat saya, tapi wali kota, dinas tata kota berhak tahu apa yang saya tanam di dalamnya. Karena takut mengganggu lingkungan. Kita boleh yakin lalu lintas kiri jalan sama kanan jalan sama-sama benarnya. Tapi kalau di Indonesia udah disepakati, ya udah pakai kiri jalan, walaupun kita yakin kanan jalan juga benar. Nah maksud saya mendukung kalau mau ASN menolak itu, ya tolong terima seperti hanya Pak Mahfud tadi, ada hak asasi organisasi. Cuman yang saya tangkap dari ketakutan teman-teman bercadar ini, jangan-jangan yang di ASN nggak boleh pakai cadar ini hanya test the water. Kalau ini sukses nanti semua nggak boleh pakai. Saya mendapat degup itu Pak, karena saya laki-laki yang berperasaan. Gitu loh. Loh, kalau mau jujur saya sebagai orang sarungan, saya sudah 20 tahun sarungan kemana-mana. Saya marah Pak Ma'ruf Amin pakai celana ketika jadi wapres. Pak Ma'ruf Amin tuh lucu kalau pakai sarung, Mbak jenaka. Apalagi agak ke atas dikit gitu loh. Jadi kita merasa deket, begitu sudah pakai celana jauh. Tapi mungkin karena peraturan protokoler seperti artinya gini loh teman-teman, yang pakai cadar kalaupun ASN atau nanti tentara atau apa tidak membolehkan atas nama institusi, saya kira itu juga wajib dihormati. Saya kira itu.